ini. Saya tuh sangat-sangat mencari partner seperti Bapak karena saya juga memang ada rekanan MUI juga, tapi di bidangnya berbeda gitu. Nah ini mungkin yang ya wakaf juga. Nah kalau misalnya ini Bapak bisa menyambung dengan saya gitu ya, dengan Lumbung Indonesia, karena memang nanti akan menjadi perwakilan wilayah itu bisa ada konsultannya. Nah, konsultan di halal, ya kan, betul kan Pak? Terus kedua untuk masalah permodalan tadi mungkin secara Islamik. Nah, untuk yang tadi Bapak bilang di Tangsel, alhamdulillah kita sudah sosialisasi memang dengan keraton Banten itu kan masuknya memang Tangsel ya. Nah, di situ ada beberapa yang memang mau, tapi memang kita belum launching. Mungkin nanti kalau Bapak ada referensi, saya tuh udah mau coba bicara dengan Pak Gubernur ya gitu, cuman beliau belum ada waktu. Nah nanti untuk yang Jakarta Barat kita belum ada, jadi mungkin nanti Bapak bisa menjadi salah satu rekomendasi, entah kepengurusan intinya seperti apa, nanti sambil saya coba matchingkan dengan teman-teman HIPMI juga gitu yang terlibat nanti Pak. Soalnya memang kita harus berkolaborasi dengan beberapa lembaga dan komunitas supaya kita semakin kuat gitu Pak secara informasi dan pemasaran. Betul. Jadi saat ini makanya Lumbung Indonesia ini semua ada nih, HIPMI, ada MES. Saya pun di MES. MES Bandung ini dengan Ibu Dr. Lisis ya. Nah, terus juga saya juga di HIPMI, saya di Japnas, saya di IPMI, semuanya saya lembaga ada, tapi kena semuanya jadi satu kalau di Lumbung Indonesia. Jadi pedagang kaki lima ada, pedagang asongan ada, santri ada, semuanya ada di Lumbung Indonesia ini, petani, peternak, nelayan. Jadi kita tidak, komunitasnya tuh global gitu, tidak oh ini saya komunitas ini, saya komunitas pengusaha saja, tidak. Di sini semuanya sama gitu. Nah, insya Allah kita menjadi jembatan kebaikan untuk orang banyak. Jadi makanya disebut lumbung tuh karena wadah seluruh komunitas, wadah komunikasi, wadah silaturahim, makanya namanya lumbung gitu. Kita alhamdulillah sudah hakikan. Makanya kita sudah hakikan Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah hakikan nama kita, dan kita bukan hanya lumbung Indonesia tapi lumbung internasional. LI lumbung internasional. Betul. Saya sudah WA dulu Lina. Ya. Mudah-mudahan nanti bisa nyambung ininya. Siap-siap Ibu, banyak ini baik. WhatsApp. Baik, saya terima kasih sekali. Ya, baik. Terima kasih Pak pertanyaannya. Insya Allah siap bersinergi. Menyambung lagi ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini sepertinya sudah ada yang, ini belum ada di chat juga belum ada, tapi ini ada Pak Iqbal. Silakan Pak Iqbal, mau bertanya? Silakan. Ayo Pak Iqbal. Nama, asal. Tangannya aja yang ini. Waalaikumsalam. Baik Pak Iqbal. Saya dari Lumbung Bukit Tinggi, insya Allah. Temannya Pak Romi, Bang Romi. Iya. Ya. Insya Allah yang akan dimandatkan oleh Lumbung Indonesia ke Bukit Tinggi. Pertanyaan saya gini Pak Bu Dina. Ya. Kebetulan di Bukit Tinggi itu dengan kabupaten itu jaraknya nggak sampai 1 meter batas kotanya. Nah seperti itu, letak geografis seperti itu ya. Jadi seandainya Lumbung Agam belum dibentuk, apakah kita di Bukit Tinggi bisa meraup UMKM yang ada di Agam? Nah, sedangkan kita dalam konteksnya Bukit Tinggi. Itu pertanyaan saya pertama. Yang kedua, masalah ada beberapa mungkin unsur politis di dalam lumbung ini yang kita antisipasi jangan sampai kita dimanfaatkan gitu Pak Bu Dina. Betul. Jadi apa formulanya agar UMKM kita terselamatkan di wilayah Bukit Tinggi dan Agam? Karena Bukit Tinggi ini letak geografisnya kecil, kota kecil cuma 30 km kali 20 km persegi. Nah, sedangkan Agam itu 5 kali sebesar itu. Dan UMKM itu kita katakan subur di Agam. Apakah kita bisa mengayomi UMKM yang ada di Kabupaten Agam? Itu Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Iqbal, Bang Iqbal. Subhanallah, kita rasanya kemarin Zoom meeting ikut kah? Kayaknya ada kan ya? Oh ya, gak ikut. Oh ya, jadi alhamdulillah kemarin kan saya sempat diskusi dengan Bang Romi terkait ini, karena insya Allah akan Lumbung Sumbar akan segera dibentuk, Lumbung Sumatera Barat. Karena saya sudah bertemu dengan Pak Gubernur untuk sosialisasi tentang Lumbung Indonesia yang ada di Sumatera Barat. Karena memang salah satu favorit ekspor itu adalah dari Sumbar, yaitu rendang dan makanan-makanan lainnya yang mereka menjadi favorit untuk ekspor. Nah, kenapa kemarin itu saya mau membentuk setiap wilayah, kalau bisa kan ada Lumbung Padang, Lumbung Bukit Tinggi, Lumbung Agam. Saya baru tahu memang Bukit Tinggi dengan Agam tuh beda ya.
Jadi kota-kota kabupaten tersendiri ya. Jadi jadi namanya tuh Kota Agam, Bukit Tinggi begitu ya. Nah, kalau misalnya memang seperti itu, kita bisa ada dua misalnya kepengurusannya. Selain ada pengurusan di pusat, Lumbung Sumbar, itu ada di Lumbung Agam sama Lumbung Bukit Tinggi, karena memang setiap wilayah ini harus concern gitu. Nah, mungkin Bang Iqbal bisa menjadi salah satu kepengurusan inti di Agamnya misalnya gitu, karena supaya tersentuh langsung ke bawah, karena potensi yang ada di perwilayah itu biasanya berbeda-beda. Nah, kemarin kalau saya kan sering ke Bukit Tinggi beberapa tahun yang lalu kan, sebelum Covid itu memang banyak sekali, entah dari mulai passion sama tenunnya juga bagus, bahkan itu sudah ekspor juga setahu saya gitu. Jadi ini memang bagus sekali buat pemberdayaan masyarakat di sana gitu. Jadi mungkin nanti kita akan coba range waktu untuk khusus membahas tentang Sumatera Barat gitu. Insya Allah nanti kita akan buat Zoom meeting memang dalam waktu dekat gitu untuk bentuk persiapan launching, Insya Allah. Begitu Bang Iqbal. Bagaimana Pak Iqbal? Sudah Ada terjawab? pertanyaan lagi? Oke, oh ya. Ke-mute. Sudah ya Pak ya? Sudah Pak? Sudah ya? Sudah Bu. Udah. Oh, ya, Baik, terima makasih. Ya. Alhamdulillah sudah terjawab. Dan Ibu ini, oke, terima kasih Pak Iqbal. Sebenarnya masih ada pertanyaan Ibu, tapi ini mungkin pertanyaannya mungkin khusus untuk ini ya, mungkin untuk Ibu Lina terlebih dahulu gitu. Yang pertama, nah ini apa pesan Ibu ya, pesan Ibu Lina, oke mohon maaf. Ya, apa pesan Ibu Lina ya barangkali untuk para mahasiswa ini, karena sebagian juga ada mahasiswa yang mengikuti acara ini Ibu, khususnya untuk para mahasiswa untuk memulai bisnisnya gitu. Jadi mungkin sebagian ada mahasiswa yang sudah memulai bisnis dan juga ada juga yang justru yang sudah merintis gitu ya. Yeah. Nah, terus yang itu yang pertama ya, dan yang kedua adalah ya mengenai apa sih Bu, mungkin modal-modal non uang gitu Bu, modal-modal non uang istilahnya yang harus dimiliki oleh pebisnis gitu, pebisnis pemula atau menengah atau mungkin yang udah hebat sekalipun ya, kan karena modal bisnis itu tidak hanya melulu soal uang ya, tapi ada modal-modal yang lain. Silakan Ibu. Ya, baik. Alhamdulillah Bu Rida. Jadi untuk yang pertanyaan tadi, alhamdulillah terjawab, karena tadinya memang mau season penyampaian bahwa tentang memang UMKM atau para mahasiswa yang memang startup. Jadi memang saya sekarang alhamdulillah menjadi salah satu konsultannya juga untuk untuk di beberapa universitas terkait ya, salah satunya alhamdulillah insya Allah UPI ini salah satu keluarga besar saya. Jadi memang saya tuh membina para mahasiswa juga untuk bisa setelah kuliah setelah selesai kuliah nih mau apa gitu kan. Dan di sini saya bentuk yayasan Yos Foundation namanya. Itu tuh mahasiswa-mahasiswa semua, di mana mulai dari umur 15 tahun gitu ya sampai dengan ya lulusan mahasiswa yang banyaknya gitu. Nah, karena mereka tuh kadang tidak tahu bagaimana mereka setelah kuliah nih mau apa, mau kerja atau mau usaha, mau apa gitu, walaupun dengan potensi dan juga keilmuan yang dimiliki gitu kan. Karena kadang bahkan mungkin dari keilmuannya ini jadi berdagang hal yang tidak dipelajari di dalam kuliahnya gitu. Saya bilang begini, sebetulnya adik-adik, saya bilang kalau misalnya memang adik-adik yang di sini juga memang punya jiwa ingin berjualan, itu sangat-sangat bagus. Karena gini, pertama kita harus mencintai dulu apa yang akan kita lakukan. Karena kalau tidak mencintai, tidak menyukai, misalnya berbenturan dengan hati karena keterpaksaan, itu tidak akan langgeng. Jadi memang satu dulu kita harus mencintai apa yang akan kita kerjakan. Contoh, saya mah sukanya bikin kuliner, saya mah sukanya menjahit, saya sukanya mungkin kalau untuk laki-laki reparasi apa. Mungkin di situ kita akan concern bagaimana kita mencari peluang untuk bisa mendapatkan ilmu dulu untuk di luar bisnis usaha atau di luar keilmuan yang kita ketahui. Kalau memang ingin mendalami salah satu usaha yang akan kita mulai. Pertama, setelah mencintai, menyukai, itu kedua keseriusan. Keseriusannya apa?
itu mendalami mulai dari hal-hal apa efek yang akan terjadi. Contoh ya, sebelum kita berpikir yang bagus-bagusnya, penjualan terbagus, kita harus coba berpikir yang terjeleknya. Contoh kalau tidak laku, ini harus bagaimana. Nah, kalau pemasaran yang terus kita harus punya pangsa pasar. Artinya gini, kita apakah pangsa pasar kita teman kita, apa guru-guru kita, apa dosen-dosen kita, apa teman komunitas pengajian. Nah, karena kuncinya di dalam hal apapun, bisnis apapun, satu adalah silaturahim. Jadi kalau kita tidak berkomunitas, tidak bersilaturahim, kita hanya diam saja di rumah, tidak punya teman, kita jualan apapun tidak tersampaikan. Nah, sampai kapan kita mau sukses kalau kita juga tidak punya impian untuk bisa berpikir ke depan lebih maju? Karena kalau kita titip-titip barang di teman juga kan istilahnya ada batasnya. Nah, bagaimana kita harus mendalami itu sendiri gitu, karena yang saya alami kalau kita bergerak langsung, mendalami langsung, beda dengan kita titip jual ke orang lain. Nah, kalau kita sendiri mendalami itu bisa jadi besar gitu. Nah, di situ saya berpikir, karena saya praktisi dan penggerak, saya juga bukan berniat mengajarkan, karena sesuai dengan pengalaman saya gitu. Kalau segala sesuatu fokus didalami, terus kita pelajari sampai dengan pangsa pasar kita udah dapet, kita produksi apapun itu bisa terjual semua. Apalagi kita sudah punya silaturahim banyak dan berkomunitas dengan siapapun, istilahnya tidak membatasi pertemanan, artinya seperti itu. Mau dengan orang yang lintas agama pun tidak masalah, bahkan mungkin punya kemampuan untuk daya beli gitu. Disitulah kita harus punya perpikiran luas, karena produk apapun kalau tidak ada pemasarannya, termasuk perusahaan besar pun tidak ada marketingnya, tidak bisa menjualnya, itu akan tidak ada nothing lah istilahnya, seperti itu. Nah, mungkin dari situ baru tahu bahwa nanti akan ada season-season dinamika di mana kita berusaha. Tapi kalau karena cinta, insya Allah hal apapun kerugian misalnya ya yang kita minimize itu akan kembali bangkit lagi karena kita mencintai pekerjaan itu gitu. Nah, mungkin itu filosofi sederhana saya yang mungkin saya bisa sharingkan begitu. Ibu Rida dengan adik-adik lain dan semua teman-teman, insya Allah masih belajar sih sebetulnya. Luar biasa. Begitu. Nih. Justru kan langsung belajar, nanya ke ibu langsung ini karena nyelam di dalam. Iya, alhamdulillah. Oke, jadi sebenarnya banyak ya, jadi modalnya selain yang sudah dipelajari di bangku kuliah gitu ya, dan terus mungkin kita juga bisa terus ya menambah silaturahim juga penting. Betul, sekali, Bu, penting. Ya. Menambah silaturahim. Dan Ibu, saya mau nanya lagi, Bu. Kayaknya ini saya penasaran, Bu. Mentalitas harus seperti apa, Bu? Kayaknya kan Ibu Linda nih, Masya Allah ya, pejuang banget gitu ya. Nah, ini mentalitas seperti apa sih yang harusnya tuh dimiliki oleh pebisnis? Karena kan nggak semuanya itu ya punya, supaya muncul gitu Bu ya, jiwa pebisnisnya itu ya seperti apa gitu. Nah, itu yang ingin gali tadi itu. Boleh, alhamdulillah. Jadi memang seperti tadi saya sejarah cerita tentang mas keislaman saya belajar Muslim dan saya memilih Islam sebagai jalan hidup saya gitu. Jadi saya berpikir kalau kita yakin terhadap sesuatu, mengimani, artinya yakin terhadap sesuatu, kita pasti kita punya insting, feeling, itu pasti akan menggerakkan seluruh tubuh, pikiran, dan bahkan organ tubuh kita. Artinya kalau kita yakin terhadap sesuatu, bismillah, jalanin saja. Karena tawakal tadi yang seperti saya jelaskan pada saat saya mendapatkan alhamdulillah hidayah menjadi seorang muslim, itu bertawakal itu maknanya besar sekali. Karena saya tuh waktu sebelumnya saya cari di Injil, saya di mana bertawakal tuh apa gitu dalam mimpi itu. Ternyata ada di dalam Al-Qur'an, bertawakal itu adalah berserah diri. Itu sangat penting. Berserah diri itu dengan usaha yang maksimal ya, bukan berarti kita berserah diri diam saja, tapi karena kalau yakin terhadap sesuatu, tawakal, bismillah. Jadi semuanya pasti akan ada jalannya. Karena kalau kita tidak yakin terhadap sesuatu, kita tidak bertawakal, kita akan down, dan kita juga akan menghadapi sesuatu tuh tidak dengan keyakinan. Tapi kalau kita setengah-setengah pun itu tidak bisa menjalani sesuatu. Makanya satu kuncinya adalah yakin. Yakin, mengimani, dan tawakal. Itu tadi. Jadi kalau dengan yakin, imani, tawakal, insya Allah itu akan bergerak, kita usaha. Itu akan kita punya jiwa yang saya ingin usaha ini, saya akan menjadi berjuang aja gitu, maunya sampai dengan maksimal gitu. Pada intinya kekecewaan pun akan berkurang jika kita sudah yakin dan berusaha, itu aja. Gitu mungkin singkatnya. Ya baik, terima kasih Bu Lina atas jawabannya. Dan ternyata ini di akhir-akhir ya, ternyata ada lagi di pertanyaan ini langsung raise hand kelihatannya Bu. Ini Pak Sugi ya, silakan Pak Sugi disampaikan
pertanyaannya.